Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas tipe 2 struktur beton prategang dengan nama Faujul Iman, NIM 2411811072. Nah, di sini ada soal yang ditentukan oleh dosen, di mana soal ini diketahui struktur balok beton prategang pasca tarik seperti pada gambar di samping. Kemudian ditanyakan cek apakah penampang memenuhi syarat, kemudian desain gaya prategang awal minimum, dan suruh menganalisis menggunakan diagram Magnell. Nah, kemudian diketahui untuk H-nya sama dengan 1800 mm, WA-nya 800 mm, WA1-nya 300 mm, WB-nya 700 mm, WB1-nya 250 mm, HF1-nya 200 mm, HF2-nya 120 mm, HF3-nya 250 mm, HF4-nya 200 mm, dan TWB-nya itu 200 mm, kemudian HWB-nya itu 980 mm. Nah, kemudian dengan bentangan 30 meter. Di sini KSDL-nya sama dengan 2 ton dan KLN-nya sama dengan 2 ton per meter. Kemudian penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa tahap untuk menyelesaikan soal-soal tadi. Nah, kemudian yang pertama itu kita menghitung luas penampang. Nah, luas penampang itu rumusnya P kali L itu untuk bagi yang persegi luas penampangnya. Kemudian luas penampang yang segitiga itu dengan rumus 1/2 dikali A dikali T. Di sini dengan total luas penampang didapat 7,03500 mm persegi. Kemudian menghitung Y dari serat bawah. Nah, di sini contoh Y1 itu sama dengan 0,5 dikali 200 ditambah 120 ditambah 980 ditambah 250 ditambah 210 didapat dengan hasil 1700 mm. Kemudian kita setelah menghitung setelah menghitung Y dari serat bawah itu kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita kalikan Y dikalikan dengan A. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat Y1-nya 1.700 dan A1-nya itu 160.000. Nah, didapat dengan hasil 272.00000 mm pangkat 3. Nah, di sini dengan total didapat 26206183333,3 mm pangkat 3. Nah, kemudian kita setelah itu menghitung Y bar. Nah, Y bar ini dengan Y bar T, kemudian dengan Y bar T. Nah, di sini untuk rumus Y bar T-nya itu total Y dikali A, nah dibagi dengan total A didapat dengan 882,2 mm. Kemudian Y bar B-nya itu dengan rumus H dikurangi Y bar T. Nah, didapat dengan 917,8 mm. Setelah itu menghitung momen inersia. Nah, di sini momen inersia itu ada 2 rumus. Nah, penampangnya kan ada penampang persegi dan penampang segitiga. Nah, untuk penampang persegi ini rumusnya 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Nah, kemudian untuk penampang yang segitiga itu rumusnya 1/36 dikali B dikali H pangkat 3. Setelah itu, nah untuk menghitung AR pangkat 2 ini, rumusnya AI dikali YI dikurangi Y bar B pangkat 2. Oke. Kemudian menghitung inersianya nih. Menghitung inersianya itu total inersianya itu I0 ditambah R
pangkat 2 dengan hasil 46885867 mm pangkat 4. Nah, setelah itu menghitung modulus penampang. Menghitung modulus penampang 2 dan nilai alfanya. Di sini ada ZT dan ZB. Nah, kita menghitung ZT-nya dulu. Rumusnya rumusnya itu inersia dibagi dengan Y bar T. Nah, kita kan udah dapat tuh hasilnya inersianya yang di atas ini. Nah, dibagi dengan Y bar T. Nah, didapat dengan hasil 53.15.114.014 mm pangkat 3. Nah, kemudian sama dengan ZT untuk mencari Y bar B. Nah, itu didapat dengan hasil 51.088.2310,6 mm pangkat 3. Setelah itu kita menghitung alfa T dan alfa B. Nah, untuk alfa T itu rumusnya AE dibagi dengan ZT. Kemudian kalau alfa B itu AE dibagi dengan ZB. Nah, di sini hasilnya sudah tertera di PPT. Oke. Kemudian kita mencari nilai E maksimum. Nah, untuk rumus E maksimum itu Y bar B dikurangi 100. Nah, di sini hasilnya didapat 817,8 mm. Nah, kemudian menghitung momen maksimum. Nah, momen maksimum itu kita mencari QBS, QDL, dan momen nolnya itu sama dengan MDL. Nah, di sini kita mencari dengan QBS-nya dulu, yaitu AE dikali 25 kali 10 pangkat min 6. Nah, dengan hasil 17,59 kilonewton per meter. Nah, di sini kan sudah kita ketahui QDL-nya itu 2 ton. Nah, kemudian kita tambahkan 2 ton tersebut. Nah, menjadi hasilnya itu 19,61 kilonewton per meter. Setelah itu mencari QDL, yaitu QBS ditambah QSDL. Nah, ini didapat hasil 37,20 kilonewton per meter. Nah, kemudian M0-nya ini dengan rumus 1/8 dikali QDL dikali L pangkat 2. Nah, hasilnya 4185,09 kilonewton meter. Kemudian mencari Q total itu dengan rumus QDL ditambah QLL. Kemudian mencari M total itu 1/8 dikali Q total dikali L pangkat 2. Kemudian batas tegangan untuk kondisi inisial. Nah, di sini kuat tekan betonnya itu atau SI prime-nya saya asumsikan 40 MPa. Nah, kemudian FC CI-nya itu 32 MPa didapat karena dikalikan 80% dikali dengan 40. Nah, didapat dengan 32 MPa. Nah, di sini dengan FTI, FCI-nya didapat 2,83 MPa, kemudian FCI-nya min 19,2 MPa. Kenapa minus? Karena itu tertekan. Nah, kalau tarik itu plus. Ya, gitu. Kemudian tegangan untuk kondisi efektif. Nah, untuk FT-nya itu sama dengan didapat dengan hasil 3,18 MPa, kemudian FCDL only-nya itu didapat min 18 MPa, dan FC totalnya itu min 24 MPa. Nah, kemudian untuk pengecekan penampang. Nah, pengecekan penampang ini ZB min-nya itu ZB min-nya itu rumusnya total dikurangi R M0 dibagi FT dikurangi R dikali FCI. Nah, di sini didapat hasil 18 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 3.
Nah, ini kita cek apakah di sini memenuhi syarat atau tidak. Nah, ternyata di sini memenuhi syarat karena JB-nya itu lebih besar dari JB min. Nah, sini kita ditentukan oke, berarti memenuhi syarat. Kemudian PMI dengan Emax. Nah, di sini kita percobakan untuk persamaan 6 dari diagram Magnell. Nah, di sini kita PI inersia per PI-nya itu kurang dari sama dengan R. Untuk persamaan 6 itu R dikali alfa dikali B dikali ditambah I dibagi min A dikali FT ditambah alfa B dikali M total. Nah, didapat dengan hasil 4124,34 kilonewton. Nah, di sini ada diagram Magnellnya. Oke, bisa dilihat. Nah, cukup sekian dari pemaparan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.